Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufisa Walika Daulay dari Lokal PAI 1 dengan NIM 2020-10330. Ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari dosen pengempu Bapak Syarif Hidayatullah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan penulisan hingga pembukuan Al-Quran dan penertibannya. Jadi penulisan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran itu disebut dengan Jam'ul Quran. Jam'ul Quran sendiri adalah proses pengumpulan atau penyampaian hingga penulisan catatan-catatan yang berserak untuk dijadikan sebuah mushaf. Jadi Jam'ul Quran ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu pada masa Nabi, yang kedua pada masa Khalifah Abu Bakar, dan yang ketiga itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Nabi, pengumpulan Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran melalui di dalam dada. Kedua, pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, pengumpulan Al-Quran melalui di dalam dada. Pada saat itu, para sahabat yang dekat dengan Rasul sangat memiliki kedobitan atau memiliki daya ingat yang sangat kuat. Hingga pada saat itu begitu wahyu turun, Rasulullah mewajibkan untuk mereka menghafal ayat-ayat tersebut. Nah, yang kedua, pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Pada saat itu penulisan Al-Quran dilakukan dengan alat-alat yang sederhana, karena pada saat itu Al-Quran juga berserak di pelepah kurma, di tulang belulang, di kulit, dan di batu. Jadi intinya pada masa Rasulullah Al-Quran belum dibukukan tapi sudah ditulis secara keseluruhan. Oke, next lanjut ke pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Nah, jadi pada suatu hari ketika berakhirnya sebuah perang, dan perang tersebut berhasil menggugurkan 70 orang penghafal Quran atau hafiz, hingga menimbulkan kekhawatiran pada diri Umar bin Khattab, hingga Umar pun mengajukan sebuah ide kepada Khalifah Abu Bakar untuk segera membukukan Al-Quran, dikarenakan khawatirnya Al-Quran akan musnah bersama orang-orang yang telah menghafalnya. Nah, pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak usul dari Umar. Setelah mempertimbangkan, Khalifah Abu Bakar setelah mempertimbangkan banyak hal tadi, akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui untuk membukukan Al-Quran. Dan Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk segera membukukan Al-Quran. Nah, pada saat itu Zaid bin Sabit juga menolak dan akhirnya bersedia. Jadi mereka mengumpulkan Al-Quran dan menyelesaikannya lebih kurang 1 tahun setelah Perang Yamamah, sekitar 12 Hijriah atau 633 Masehi. Nah, Al-Quran pun selesai sesuai yang ditetapkan oleh Rasulullah, dan Al-Quran dipegang oleh Khalifah Abu Bakar hingga akhir hayatnya. Nah, selanjutnya Al-Quran dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab selama pemerintahannya. Dan setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, Al-Quran diberikan kepada Hafsah sampai masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Siapakah Hafsah itu? Hafsah adalah putri dari Khalifah Umar bin Khattab dan juga seorang istri dari Rasulullah. Next, selanjutnya pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan banyak terjadi konflik, yang mana konflik itu banyak terjadi diakibatkan oleh perbedaan logat atau dialek orang-orang sekitar umat Islam itu berbeda-beda. Maka Huzaifah memberikan kepada Khalifah Utsman bin Affan berita tersebut, dan Khalifah Utsman bin Affan segera membukukan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan pun menyegerakan Zaid bin Sabit untuk segera memperbanyak salinan dari Al-Quran. Nah, kembali Utsman bin Affan mengambil Al-Quran yang telah dipegang oleh Hafsah untuk diperbanyak dan diberikan kepada umat Islam. Karena pada saat itu di setiap daerah mereka memiliki argumentasi masing-masing mengenai bacaan Al-Quran mereka, dan mereka menganggap bahwa bacaan mereka yang paling benar. Lalu Utsman bin Affan tadi mengambil Al-Quran tadi dari Hafsah untuk segera memperbanyak dan menyalinnya hingga diberikan kepada mereka kembali. Nah, Al-Quran yang dipegang oleh mereka tadi itu diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan dan segera dibakar. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.